Untuk peserta pertama ialah Ananda Bella dari kamar Siti Sofia. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umrid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, wabil khusus Kiai Haji Saiful Islam dan Ibu Nyai Haja Nur Aisyah selaku pengasuh pondok pesantren Al-Amanah, yang saya takdimi Neng Farizatul Azizah selaku dewan juri pada malam hari ini, yang saya hormati segenap jajaran dewan pengurus putri sekaligus dewan juri pada malam hari ini, dan tak lupa pula teman-temanku yang saya sayangi. Pertama-tama dan yang paling utama dan tidak ada yang kedua, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas nikmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh mubarakah ini dalam keadaan sehat walafiat. Berdirinya saya di sini yakni ingin menyampaikan tausiah singkat yang berjudul pergaulan bebas antara pria dan wanita yang menyebabkan zina. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang terlalu berlebihan dan telah menyalahi aturan-aturan agama yang ada di masyarakat. Dalam pergaulan bebas, Islam mengatur agar tidak melakukan zina, apalagi perbuatan-perbuatan yang mendekati zina. Hukum zina adalah haram sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Quran surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Teman-temanku yang dirahmati Allah, ada yang tahu gak apa itu zina? Pengen tahu gak? Pengen tahu aja atau pengen tahu banget? Zina merupakan contoh kemaksiatan yang termasuk dosa besar. Nabi Muhammad SAW bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi, atau ia mengatakan dengan redaksi, di antara tanda-tanda kiamat adalah sehingga ilmu diangkat, kebodohan merajalela, khamar ditenggak, zina mewabah, jumlah laki-laki menyusut, jumlah wanita melimpah ruah, sehingga jika ada 50 wanita itu berbanding dengan seorang laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari itu teman-temanku yang saya sayangi, tapi belum tentu kalian menyayangi saya. Sedih dah jadinya. Hindari perbuatan zina karena akan merusak dunia. Hukum zina terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah zina muhsan dan yang kedua adalah zina ghair muhsan. Ada yang pernah dengar gak zina muhsan dan zina ghair muhsan? Zina muhsan adalah orang yang pernah melakukan zina, yang pernah bercampur dengan suami atau istri dalam perkawinan yang sah. Yang suami udah tahu kalau udah punya istri masih zina sama istri orang, yang istri pun begitu juga udah tahu kalau udah punya suami masih zina sama istri orang. Astagfirullahaladzim, sungguh terlalu. Allahumma shalli ala Muhammad. Adapun zina yang nomor dua adalah zina ghair muhsan. Zina ghair muhsan adalah orang yang melakukan zina tetapi belum pernah melangsungkan pernikahan atau masih dalam perjaka dan perawan.
Padahal perjalanannya masih panjang, tetapi ia memilih jalan yang menyesatkan dan akan menyebabkan pada penyesalan. Teman-temanku yang dirahmati Allah, hukuman bagi pezina muson dan bagi ramuson adalah hukuman bagi pezina muson adalah dirajam. Tahu kan apa itu dirajam? Itu loh, dilempari batu sampai mati. Ngeri banget kan? Sedangkan hukuman bagi pezina ghair muhsan adalah didera 100 kali dan tidak anda diasingkan selama 1 tahun. Gak enak kan teman-teman? Makanya jangan sekali-kali kita ingin berbuat zina. Selain mendapat dosa, kita juga akan mendapat siksa dunia dan akhirat. Ingatlah selalu di jalan Allah, ikutilah perintahnya dan jauhi segala larangannya. Sebelum saya tutup tausiah ini yang sudah dari tadi kalian bertanya-tanya kapan selesainya, izinkan saya bernyanyi terlebih dahulu. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat sobat, akhirat. Coba ucap astaghfirullahaladzim. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta kedua ialah Ananda Iit dari Kamar Siti Zainab. Pada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya ta'zimi Al-Mukarram Kiai Haji Saiful Islam dan Ibu Nyai Haja Nur Aisyah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Amanah, dan yang saya hormati Nang Farizatul Azizah, dan tak lupa pula kepada Dewan Pengurus Putri dan teman-temanku yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat beliaulah kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh mubarakah ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah singkat yang berjudul Syukuri Apa Adanya. Teman-temanku rahimakumullah, bersyukur adalah cara kita untuk mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita menerima segala sesuatu, tak pernah mengeluh dan bersabar. Hal itu adalah wujud bukti cara kita bersyukur kepada Allah. Syukurilah segala ciptaan Allah. Gak apa-apa kita tidak memiliki rumah mewah seperti Ria Ricis. Gak apa-apa kita tidak memiliki wajah cantik seperti Saskia Gotti. Gak apa-apa kita tidak memiliki baju bagus seperti Natasha Wilona. Tak napa pun tekan ampian tandi kelampi mapan. Odi sederhana keng ampian pakun taat ke Allah dan asokor ke Allah. Odi ampian tenang dan Allah sayang ke kita.
Monampiano di etunya melarat, yang ampian tetap seper, pakin akhirat pekat ibadah selebih mapan. Amin amin ya rabbal. Mun semangkin pun lain, mun tak ayam crispy tak ngakana, mun beni kelampis ke 500.000 tak nganggu ya, mun beni kasur supreme bed tak tedung ku nemu bayi makan di kaki. Apakah ada yang seperti ini di sini? Jangan sampai kita menjadi manusia yang tidak bersyukur. Lihatlah kepada orang yang di bawah kita yang harus mengemis demi makan dan tidur di kolong jembatan demi mendapatkan tempat tinggal. Na'udzubillah. Mari kita buka hati kita supaya kita melihat lebih luas dan jangan sampai kita dibutakan oleh kenyamanan dunia yang sementara. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta selanjutnya ialah Anandawati dari kamar Siti Khadijah. Mana tepuk tangannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala murdi waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim ulama, wabil khusus Kiai Haji Saiful Islam dan Ibu Nyai Hajjah Nur Aisyah yang saya takdimi, yang saya hormati Nem Farizatul Azizah yang telah hadir pada malam acara hari ini. Tak lupa pula jajaran Dewan Pengurus dan teman-temanku yang saya sayangi. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh mubarakah seperti pada malam hari ini. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Jujur. Ada sifat yang begitu bersinar dari sosok Nabi Muhammad SAW yang perlu diteladani, yaitu sifat jujur dan amanah. Sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau pernah mengikuti pamannya untuk pergi berdagang ke berbagai daerah di tanah Arab. Karena kejujuran beliau serta amanah yang digenggam dari pamannya tersebut, maka beliau menjadi seorang pedagang yang sukses dengan banyak pembeli yang mengaguminya. Kejujuran beliau pun sudah terdengar ke berbagai daerah. Karena itulah paman beliau sangat menyayanginya dan mempercayakan semua dagangannya untuk dijual dan dipimpin oleh beliau. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala pun sudah memperlihatkan bagaimana sifat jujur Rasulullah dengan diberi gelar sebagai suri tauladan yang sangat baik. Hatinya tidak pernah pendendam, melainkan selalu penyayang, baik itu kepada anak kecil maupun orang tua. Sifat jujur mesti diterapkan, bukan hanya diucapkan. Karena kejujuran adalah modal yang sangat perlu dijaga agar menjadi orang yang sukses seperti Nabi Muhammad SAW. Di era modern seperti sekarang saat ini, sangatlah sulit mencari orang yang jujur, baik itu dalam ucapan, sifat maupun perbuatannya. Dalam perkataan, siapa saja bisa jujur, tapi dalam perbuatan sangat sulit untuk menerapkannya. Jika tidak dimulai dari sejak kecil untuk menerapkan sifat jujur, maka akan sulit dirubah ketika sudah dewasa. Karena itulah pendidikan jujur sangat perlu diterapkan agar mengubah seorang anak menjadi orang yang lebih baik lagi. Sifat jujur mesti dimulai dari orang tua dengan memberikan sifat berbuat jujur kepada anaknya.
Jika semua masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya menerapkan sifat jujur, maka negara ini tidak akan maju. Karena semua masyarakat selalu menerapkan sifat jujur ke dalam kehidupan sehari-harinya. Ada pesan dari saya. Berkatalah jujur apa adanya, jangan menutupi hal yang kalian lakukan. Selalu berkatalah jujur meskipun rasanya pahit seperti pahit rasa jamu. Sekian tausiah dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta selanjutnya ialah Ananda Ria dari kamar Siti Aisyah. Mana tepuk tangannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadrat al-mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, wabil khusus Kiai Haji Syaiful Islam dan ibunya Kiai Haji Nur Aisyah selaku pengasuh pondok pesantren Al-Amanah, yang saya takdimi Neng Farizatul Azizah selaku dewan juri pada malam hari ini, dan yang saya hormati segenap jajaran dewan pengurus sekaligus dewan juri pada malam hari ini, dan teman-temanku yang saya cintai. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas berkat rahmat Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, sehingga dalam kesempatan malam hari ini kita bisa menjalankan perintahnya dengan baik. Pada kesempatan yang berbahagia pada malam hari ini, saya akan menyampaikan tausiah singkat tentang hidup bahagia bersama Al-Quran. Apa itu hidup? Apa artinya hidup? Waktu pulangan ada yang bertanya kepada saya, "Kak, boleh nggak berdoa supaya jangan hidup? Boleh nggak mati saja, gak usah ada surga, gak usah ada neraka?" Saya bacanya emosi, lalu saya jawab, "Sekarang kamu pergi ke suatu jembatan, lalu kamu terjun, mati saja kamu." Setelah saya jawab, saya menyesal. Kok dia gak jawab lagi? Jangan-jangan dia terjun beneran. Padahal jawabannya sudah jelas di dalam Al-Quran. Juz 29 surah Al-Mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayat, Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah menciptakan hidup? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah menciptakan hidup sampai malam hari ini karena Allah ingin kita berbuat amal soleh. Man kharaja talabil ilmi, barang siapa yang keluar rumah dengan niat mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama dengan orang berjihad fi sabilillah di Palestina. Di akhirat kita tidak akan baca kitab, tapi di akhirat nantinya kita akan disuruh buka dan baca amal perbuatan kita. Di saat buka buku catatan amal kita, buku catatan amal jam 9 pagi, siang, sore, malam, sinetron Korea, astagfirullah. Tapi insya Allah pada malam hari ini buku catatan amal kita tertulis jihad fisabilillah. Amin.
Loh, kenapa saya bisa dapat jihad fisabilillah? Kan saya tidak pernah perang di Palestina. Kan saya tidak pernah perang melawan orang kafir musyrik. Karena engkau dulu pernah berada di naungan pesantren Al-Amanah dengan bimbingan seorang kiai. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah, lebih mulia mana seorang laki-laki dan perempuan? Seorang laki-laki menjawab, kami lebih mulia karena Nabi Muhammad SAW adalah seorang laki-laki yang mulia. Seorang perempuan menjawab, kami lebih mulia nalar dari rahim seorang perempuan. Tidak ada nabi jika tidak ada seorang perempuan. Seorang laki-laki tidak mau kalah lalu menjawab lagi, kami lebih mulia. Nabi memang keluar dari seorang rahim seorang perempuan, tapi yang pastinya ayahnya Nabi laki-laki kan? Kalau begitu terus sampai subuh belum selesai. Ada seorang anak pengajar Al-Quran. Ada seorang anak yang belajar Al-Quran dan ada seorang anak yang belajar Al-Quran dan akan menjadi seorang pengajar Al-Quran dan penghafal Al-Quran. Itulah orang yang disebut orang mulia. Nanti di akhirat ibunya pun ikut mulia. Nanti di akhirat ibunya akan dipasangkan sebuah mahkota yang bersinar. Lalu sehingga ada orang yang bertanya, ya Allah, mengapa seorang ibu itu memakai mahkota yang bersinar dan ibu-ibu yang lainnya tidak ada? Karena dia pernah melahirkan anak seorang penghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Semoga kita termasuk golongan itu. Maka dari itu, marilah kita idolakan lagi membaca Al-Quran. Gemar membaca Al-Quran, hidup kita akan bahagia. Demikian tausiah singkat saya. Selebihnya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.